Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya di channel Agi M. Riza. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Pada video kali ini ya, saya akan mereview digital meter ya, dengan kode DT2234C plus ya, digital photo tachometer, atau biasa kita mengenalnya dengan sebutan RPM meter ya. Jadi alat ini tuh untuk mengukur kecepatan sesuatu benda yang berputar biasanya ya, seperti dinamo DC ataupun roda atau kipas seperti itu ya. Pokoknya segala sesuatu yang berputar itu bisa diukur kecepatannya menggunakan tachometer atau RPM meter ya. Sekarang kita lanjut membuka boxnya. Sini di dalamnya dapat sebuah pouch ya, seperti wadah gitu dari bahan kain ya, seperti tasnya, cukup rapi ya, bisa digantung, jadi aman untuk dibawa kemana aja. Kita buka. Nah, untuk di dalam dusnya sendiri, di dalam kantongnya, mohon maaf, di sini ada buku manual ya. Di sini ada unit tachometernya atau RPM meter. Dan di sini kebetulan saya dapatnya itu yang nggak pakai baterai ya, tuh, kosong. Sedangkan di video ulasan yang lain itu ada yang terdapat baterainya juga, saya kurang paham. Dan di sini ada seperti semacam plastik kayak semacam stiker gitulah, Scotland. Dapat 3 baris ya. Kita masukkan dulu. Sekarang kita lihat untuk buku manualnya dulu ya. Untuk pengetesan RPM-nya itu dari 2,5 sampai dengan 99.999 RPM ya. Atau kita bulatkan 100.000 RPM mungkin ya, agar tidak pusing. Untuk jarak pengukurannya dari objek menuju RPM meter ini atau tachometer ini dari 50 sampai dengan 200 mm ya. Atau ini jika di sentimeterkan 5 sampai dengan 20 cm. Atau dalam inci itu 2 sampai dengan 10 inci ya. Untuk baterainya menggunakan baterai 9 volt ya. Yang seperti ini ya untuk baterainya. Untuk plus minusnya jangan sampai terbalik, di sini ada tulisan ya, ada plus, dan kalau kita balikkan di sini ada minus ya. Untuk beratnya cuma 160 gram ya. Dan di sini untuk memori ada yang tulisan ini, ini memori maksudnya. Jadi dia bisa menampilkan pengukuran terakhir ya, last value-nya berapa, max value-nya, jadi maksimal putarannya itu berapa, min value juga minimal putarannya itu berapa RPM. Di sini yang lainnya sudah cukup ya menurut saya. Teman-teman bisa baca sendiri nanti kalau misalkan beli. Sekarang kita akan masukkan dulu baterainya ya. Di sini ada tulisan min plusnya ya. Susah sekali. Nah, ini plus ya. Maaf. Ini plus, ini min, sebelah kanan min, sebelah kiri plus ya. Nah, ada min plusnya. Kita tes, udah nyala ya. Sekarang kita langsung ke pengetesan aja. Nah, di sini saya menggunakan sebuah kipas mini ya. Kipas ini tidak diterakan untuk RPM-nya, jadi saya tidak tahu untuk RPM aslinya itu berapa bawaannya. Kita akan langsung tes aja menggunakan alat ini ya. Dan fungsi untuk stiker ini sebenarnya dia untuk menandai. Jadi pada objek yang akan kita ukur itu harus ada perbedaan warna ya, atau gradasi seperti itu. Jadi jangan kalau misalkan kita mengukurnya langsung tanpa ada gradasi warna atau perbedaan pada warna objek yang akan kita gunakan, maka RPM ini tidak dapat membaca ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan objeknya warna putih,
maka untuk stikernya itu harusnya warna hitam ya. Jadi kali ini untuk stiker putih ini tidak akan saya gunakan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan solasi warna hitam. Ingat untuk pengukurannya jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh ya, sekitar 5 cm lah seperti ini. Kita akan coba nyalakan ya. Nah, untuk melihat hasil tes yang tadi sudah kita lakukan, caranya itu dengan menekan tombol yang bertuliskan mem ini ya, yaitu memori. Yang kita akan coba lihat. Di sini ada tulisan up ya atau UP, terbaca 2800 rpm. Ini artinya up ini adalah putaran maksimal yang didapat pada kipas yang tadi saya gunakan ya. Jadi maksimalnya itu 2800 rpm. Lalu kita lepaskan lagi, lalu kita pencet lagi sekali lagi. Nah, ini ada tulisan seperti huruf DN. Ini maksudnya down ya. Jadi putaran terendah yang tadi sempat kita tes itu berjumlah 1600 rpm ya. Nah, kita lepas lagi, lalu kita tekan lagi sekali lagi. Nah, dan ini ada tulisan LA ya. Ini maksudnya last. Jadi ketika tadi kita mengukurnya, lalu mengukur rotasi atau kecepatan pada kipas tersebut, lalu ketika kita melepas pengukurannya itu dia merekam jejak yang terakhir itu RPM-nya berapa gitu sebelum kita melepaskan tombol tes ini ya. Jadi last atau akhir pada rekaman tersebut berjumlah 2600 rpm, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk untuk melihat data rekaman pengukuran RPM pada alat ini ya, kita menggunakan 3 kali tekan tombol memori ya. Jadi muncul satu-satu, ada up yaitu kecepatan maksimal, ada down atau DN itu kecepatan minimalnya atau terendahnya. Lalu LA itu kecepatan terakhir itu rekamannya berapa yang kita baca di menggunakan alat tester ini ya, seperti itu. Nah, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jika menurut teman-teman video ini berguna, silahkan tekan tombol like, dan jika teman-teman tidak menyukainya silahkan dislike, dan bantu support channel saya dengan like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.